Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, pada video kali ini ingin membahas sesuatu yang sempat beberapa hari belakangan ini itu viral teman-teman di media sosial, di berbagai sumber berita gitu ya, terkait adanya persyaratan perpanjangan kontrak kerja yang mensyaratkan bagi karyawannya yang wanita itu untuk melakukan staycation. Nah, ini terjadi di salah satu perusahaan kalau tidak salah di daerah mana ya itu, sekarang ya gitu ya, menurut berita yang beredar gitu ya teman-teman. Dan adanya pengakuan dari karyawati dari perusahaan tersebut yang membongkar itu ke awak media. Dia bercerita bahwa ketika kontraknya habis mau perpanjangan kontrak, maka ditawarkan untuk staycation bersama atasannya. Nah, tidak membahas dari sisi pidananya, tetapi dari sisi keperdataan. Jadi kalau di hukum itu ada bidang ilmunya gitu ya. Jadi kalau untuk kontrak segala macam itu dari aspek hukum perdata yang mengatur hubungan privat antara individu dengan individu yang lain, teman-teman. Nah, ini juga tidak menutup adanya aspek pidana, tapi saya tidak membahas itu. Jadi saya mau menganalisis dari sisi bagaimana hukum kontrak ketika ada syarat-syarat yang sekiranya itu bertentangan dengan hukum tentu saja ya, gitu kan ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman nanti juga bisa untuk tahu tentang hukum kontrak secara umumnya itu apa, lebih detailnya sudah pernah aku buatkan video. Jadi video tentang hukum perdata, hukum perikatan, di situ ada definisi kontrak, syarat kontrak gitu ya, teman-teman bisa. Yang ini juga berguna bagi mahasiswa hukum tentu saja sebagai bentuk materi kuliah. Nah, apakah kontrak itu boleh mempersyaratkan adanya hal-hal yang tidak ada diatur sebelumnya di dalam kontrak, termasuk mengenai persyaratan untuk memperpanjang kontrak. Pertama, kita ketahui dulu bahwa yang namanya kontrak itu adalah perjanjian. Perjanjian itu adalah hubungan hukum ya di mana antara satu pihak dengan pihak yang lain saling mengikatkan diri untuk tunduk pada hak dan kewajiban. Ketika berbicara ini adalah kontrak kerja, maka di dalam kontrak kerja itu pasti memuat yang namanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh si pemberi kerja dengan yang bekerja. Gitu ya. Nah, disepakatinya isi perjanjian kerja itu dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari kedua belah pihak. Lantas, yang perlu diketahui dalam hal pembuatan kontrak, jadi sebelum kontrak itu ditandatangani, seharusnya ya masing-masing pihak itu menjelaskan apa kedudukan mereka, apa hak dan kewajibannya harus dijelaskan, ataupun boleh meminta masing-masing untuk membaca dan memahami isi dari kontrak itu. Sekiranya di dalam isi perjanjian atau isi kontrak itu ada hal-hal yang misalnya kurang mengena di hati gitu ya, atau menjadi agak bimbang dengan adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang diatur di dalam kontrak, maka itu harus dirembukan kembali. Jadi jangan langsung ditandatangani. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu kontrak dan ini berlaku menjadi syarat sah sebuah kontrak. Rujukan pasalnya itu diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, teman-teman. Nah, ada 4 syarat sah dari suatu kontrak. Yang pertama adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi kata sepakat, kalau salah satu pihaknya tidak sepakat, maka kontrak tidak akan lahir. Mengenai kontrak ini, teman-teman, sebagai syarat sah dari sebuah kontrak itu berlaku, tidak boleh memuat unsur-unsur yang dikatakan sebagai cacat kehendak. Jadi kata sepakat itu kan kehendak awal seseorang nih, sebelum dia nantinya terikat dalam hubungan hukum tersebut. Nah, ketika
kehendak mereka ini atau kata sepakat mereka ini tidak boleh diciderai ya atau disebut dengan cacat kehendak. Cacat kehendak itu bentuknya apa? Bentuknya ada yang namanya paksaan, ada yang namanya penipuan, ya, ada yang namanya penyalahgunaan keadaan. Nah, itu bentuk-bentuk dari yang namanya cacat kehendak. Nah, bentuk paksaan misalnya, kamu tanda tangan nggak kontrak ini? Kalau nggak nanti bla 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 bla, gitu ya. Atau penipuan, ketika misalnya jual beli, dibilangnya mau jual HP, HP-nya bagus segala macam, orang tertarik, tetapi ternyata HP-nya HP second. Nah, itu bisa jadi penipuan, gitu ya. Lalu kemudian penyalahgunaan keadaan. Jadi adanya pihak yang satu di posisi yang lebih dominan gitu ya, dia akan memanfaatkan posisi dominannya tersebut untuk menekan seseorang. Nah, bisa jadi kalau dari kasus ini kita melihat di dalam kesepakatan itu terjadi yang namanya dalam tanda kutip paksaan atau juga bisa berupa penyalahgunaan keadaan. Karena apa? Kalau kalian ikuti pemberitaan di media tersebut, karyawan yang speak up itu mengaku bahwa adanya suatu ancaman gitu ya. Kalau misalnya tidak mau staycation, maka kontrak tidak akan diperpanjang. Jadi adanya semacam paksaan atau ancaman gitu ya, dan termasuk juga penyalahgunaan keadaan oleh orang yang posisinya lebih tinggi terhadap yang, posisi kedudukannya lebih rendah. Ini berarti indikasinya ada cacat kehendak, ada pelanggaran di syarat yang pertama yaitu kata sepakat. Nanti dulu kita lihat akibat hukumnya teman-teman. Syarat yang kedua dari kontrak itu adalah cakap bertindak. Jadi cakap bertindak itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan yang namanya suatu perbuatan ataupun hubungan hukum. Jadi cakap bertindak itu dilihat dari kriteria seseorang dikatakan mampu untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum tertentu adalah dewasa. Dewasa menurut hukum dilihat juga dari segi usia. Selain itu, dewasa menurut hukum adalah orang yang sehat akal pikirannya, gitu ya. Nah, kategori yang kedua ini kalau dari kasus itu terpenuhi. Oke. Lalu kemudian objek tertentu, adanya objek yang diperjanjikan baik berupa barang ataupun jasa. Lalu kemudian yang keempat adalah syarat kontrak itu menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kausa yang halal. Artinya tidak boleh suatu perjanjian itu apa namanya dilaksanakan dengan bertentangan dengan hukum, kesusilaan, nilai-nilai kepatutan di dalam masyarakat dan tidak boleh melanggar etikat baik. Oke. Ada akibat hukumnya apabila dari masing-masing syarat ini salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan ada akibat atau konsekuensi terhadap kontrak atau perjanjian. Nah, untuk syarat pertama kata sepakat dan syarat yang kedua cakap bertindak itu disebut sebagai syarat subjektif karena melihat persyaratan itu dari sisi orang yang akan terikat dalam perjanjian itu. Kalau syarat ini salah satu tidak terpenuhi, artinya ada yang dilanggar, maka konsekuensi terhadap perjanjian apabila perjanjian itu pada akhirnya ditandatangani, maka bisa saja dapat dibatalkan perjanjian atau kontrak itu. Tetapi sebaliknya, untuk syarat ketiga, objek tertentu, dan syarat keempat, kausa yang halal, maka itu dikategorikan sebagai syarat objektif. Ya, nah, apabila ini salah satu atau dua-duanya itu tidak terpenuhi, maka terhadap kontrak yang telah dibuat berakibat batal demi hukum, teman-teman. Batal demi hukum berarti perbuatan yang dilakukan itu tidak pernah dianggap ada oleh hukum sehingga dikembalikan kepada keadaan semula. Contohnya, misalnya tadi pelanggaran terhadap syarat 3 objek tertentu, perjanjian jual beli narkotika misalnya. Nah, itu tidak akan pernah diakui oleh hukum. Karena apa? Objeknya saja sudah terlarang gitu loh. Sehingga hukum tidak mengakui itu. Apapun yang dibuat dengan objeknya yang bertentangan dengan hukum meskipun ada perjanjiannya maka tidak sah. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari kasus tadi
sebenarnya, apa namanya, ada terjadi menurut hemat saya, kalau dilihat dari syarat sah kontrak, syarat sah perjanjian, maka ada pelanggaran terhadap syarat yang pertama mengenai kata sepakat. Karena apa? Tadi kata sepakatnya ada cacat di dalamnya gitu ya. Kesepakatan yang dibuat oleh oleh pihak tersebut ada unsur cacatnya, berupa paksaan atau penyalahgunaan keadaan. Sehingga pihak yang satu dapat saja, kalaupun dia terpaksa menandatangani itu, dia sebenarnya bisa membatalkan kontrak tersebut. Karena konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, kayak gitu. Jadi harus, saran saya, jadi kalau tahu ada sesuatu yang, sekiranya ini nggak beres gitu ya, nggak benar gitu, dan cenderung akan merugikan, maka, harus, berani gitu ya, untuk, tidak perlu memperpanjang ataupun bisa, apa namanya tadi, speak up tadi. Karena sekarang ini orang dengan speak up naik terangkat ke media, menjadi viral, itu menjadi sesuatu yang, menjadi perhatian banyak orang dan nanti akan apa namanya, diusut gitu ya kasusnya, seperti yang berita ini. Yang kedua adalah perhatikan isi kontrak kalian, gitu ya. Sekiranya di kontrak tidak mengatur hal-hal yang di luar itu, tidak mengatur hal-hal yang bertentangan gitu ya, maka seharusnya berani tegas saja bahwa, misalnya di dalam kontrak kan juga ada tuh aturan mengenai bagaimana nanti perpanjangan kontrak gitu ya, biasanya nanti akan dibuatkan perjanjian baru segala macam. Nah, tentu saja nggak akan mungkin dalam kontrak itu ada hal-hal yang, bersifat bertentangan gitu ya dengan hukum dan kesusilaan. Tidak mungkin akan diatur bahwa persyaratannya disebutkan jelas di dalam kontrak, bagi karyawan yang akan memperpanjang kontrak maka dia harus staycation dengan, atasannya itu nggak akan mungkin gitu loh. Karena perjanjian kerja apalagi untuk perusahaan, ada perjanjian kerja bersama gitu ya, ada peraturan perusahaan, pasti dia tunduk juga pada aturan hukum yang berlaku gitu. Dan biasanya karyawan-karyawan untuk buruh atau pekerja pabrik gitu ya, mereka juga punya serikat pekerja, serikat buruh. Nah, bisa saja meminta melaporkan kepada serikat pekerjanya untuk nantinya akan, diambil tindakan oleh ketua serikat pekerja. Jadi laporkannya bisa ke situ juga untuk penyelesaian nanti diambil jalan tengah biasanya, duduk bareng gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang seperti ini kan jelas katanya juga saya ikuti berita ini udah menjadi hal yang bersifat umum, bahkan sudah tidak hanya sekali ini terjadi gitu ya, bahkan sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Nah, artinya apa? Artinya kan, sebelum ini ke-blow up ke media, ini sudah sering dilakukan gitu ya, sudah menjadi kebiasaan barangkali begitu, karena tidak hanya sekali dan artinya apa? Artinya si korban, dalam tanda kutip "korban" gitu ya, karyawati tersebut tidak ada yang berani untuk speak up atau melaporkan adanya penyalahgunaan keadaan dari atasan kepada karyawannya. Sehingga seharusnya kalau udah tahu begitu ya, eee laporkan dulu. Setidak-tidaknya kalau punya serikat pekerja, laporkan dulu kepada serikat pekerja biar diambil tindakan. Mungkin akan dibicarakan titik temu, mereka akan bertemu gitu ya antara pengusahanya, pelaku usahanya, dengan si serikat pekerja dan mungkin nanti karyawati tersebut, kan begitu. Jadi jelas ya teman-teman, perhatikan isi kontrak yang dibuat sebelum ditandatangani, pahami benar apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Ketika mau menandatangani juga tanyakan bagaimana nantinya kalau misalnya akan diperpanjang. Apakah akan dibuatkan perjanjian baru atau bagaimana. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memulai menandatangani yang namanya kontrak kerja, teman-teman. So, itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat, informasi hukum yang dapat aku bagikan walaupun ini singkat, semoga dapat menambah wawasan dan video-video lainnya. Pembahasan mengenai kontrak ini juga sudah ada beberapa yang aku buat, kalian bisa cek aja di playlist channelku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.